Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Yudi, mahasiswa STAI Al-Aqidah Al-Simiyah Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan makalah Sejarah Islam Nusantara yang berjudul Tokoh Intelektual Nusantara yang kedua, Abdul Rauf As-Singkili. Yang bagian pertama A. Biografi singkat Abdul Rauf As-Singkili. Nama lengkap As-Singkili adalah Abdul Ar-Rauf bin Ali Al-Jawi Al-Fansuri As-Singkili. Beliau dilahirkan pada tahun 1024 Hijriah atau 1615 Masehi di Fansur, Singkil, sebuah wilayah kecil pantai barat Aceh bagian selatan, perbatasan dengan Sumatera Utara. Selain dikenal dengan nama As-Singkili, beliau juga dikenal dengan sapaan Syiah Kuala atau Tengku Kuala. Kuala adalah dinisbatkan pada tempat beliau mengajar dan sekaligus menjadi tempat pemakaman beliau meninggal pada tahun 1105 Hijriah atau 1693 Masehi. As-Singkili merupakan ulama besar dari Aceh pertama yang mempunyai jaringan intensitas yang tinggi dengan ulama timur sekitar abad ke-17. Beliau adalah ulama sekaligus seorang sufi yang berkarismatik dengan pengaruh yang luar biasa, sehingga beliau juga dikenal sebagai waliullah di kalangan masyarakat Aceh pada waktu itu. As-Singkili adalah pelopor tarekat Syadhariyah pertama di Nusantara, yang juga berhasil menoreh sederetan prestasi, termasuk penulis kitab tafsir pertama yang lengkap 30 juz di Nusantara yang dinamai dengan tafsir Tarjuman Al-Mustasfid. Berdasarkan sederetan prestasi yang telah diukir, nama beliau tercatat dengan tinta emas dalam lintas sejarah ulama Nusantara, terutama di wilayah Aceh, dan salah satu universitas di Aceh menggunakan nama beliau sebagai salah satu bentuk apresiasi masyarakat Aceh terhadap jasa-jasa As-Singkili, yaitu Universitas Syiah Kuala yang diresmikan oleh Presiden Soekarno pada 2 September 1959 atau Praksa Gubernur Aceh pada waktu itu, Profesor Kiai Haji Ali Hasmi. Bagian B, karya-karya Abdul Rauf As-Singkili. As-Singkili selain dikenal sebagai ulama sufi juga dikenal sebagai pengarang di antara karya-karyanya, yaitu bagian yang pertama di bidang ilmu fikih. Ia menulis Mir'ah At-Tulab fi Tashri' Al-Ma'rifat Al-Ahkam Asy-Syar'iyyah li Malik Al-Wahhab. Dan bagian kedua di bidang ilmu tafsir, ia menulis terjemahan Al-Mustasfid. Kitab ini merupakan karya monumentalnya yang merupakan tafsir pertama yang ditulis dalam bahasa Melayu oleh ulama Melayu atau Nusantara. Bagian yang ketiga di bidang ilmu hadis, ia menulis Syarah Arba'in An-Nawawi dan Al-Ma'iz Al-Badiyah. Yang bagian keempat di bidang ilmu kalam, ia menulis Kifayat Al-Muhtajin ila Masyrab Al-Muwahidin Al-Qa'lin bil Wahdah Al-Wujuh. Dan bagian yang kelima di bidang ilmu tasawuf, ia menulis Asmid Al-Majid dan Risalah Muqtasharah fi Bayan Syurut As-Saik wal Al-Murid. Demikianlah karya-karya dari Abdul Rauf As-Singkili yang merupakan seorang ulama sufi yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan keilmuan tasawuf pada saat itu. As-Singkili namanya diabadikan dalam karya-karyanya. Hal ini ditunjukkan karena keberhasilannya dan mendidik muridnya sehingga mempunyai reputasi gemilang. Di antaranya ada Syekh Burhanuddin Ulakan di Minangkabau dan Syekh Abdul Muhyi Pamijahan di Tasikmalaya. Sekarang bagian C, pemikiran Abdul Rauf As-Singkili. Yang pertama, kesetaraan ajaran tasawuf wujudiyah. Sebelum As-Singkili membawa ajaran tasawufnya di Aceh, telah berkembang paham wujudiyah. Ajaran ini dianggap
Araniri sebagai ajaran sesat dan penganutnya dicap murtad. Karena itu terjadilah proses penghukuman bagi mereka. Ajaran ini dianggap Araniri sebagai ajaran sesat dan penganutnya dicap murtad karena terjadi proses penghukuman bagi mereka. Tindakan Araniri dinilai Asingkili sebagai perbuatan yang terlalu emosional. Demikianlah tanggapan Asingkili mengenai ajaran wujudiyah. Pemahaman Abdul Rauf terhadap konsep martabat tujuh terletak pada posisi Tuhan terhadap ciptaannya. Ia lebih menekankan aspek transendasi Tuhan atas ciptaannya daripada aspek imanensi yang menurutnya sebagai paham kaum wujudiyah. Argumennya berdasarkan kepada Nur Muhammad yang darinya Tuhan menciptakan ayan sabitah sebagai sumber ayan harijah atau etensitas lahir, yakni ciptaan-ciptaan dalam bentuk konkret yang berbeda dari wujud yang mutlak. Pemahaman ini merupakan penolakan terhadap faham wujudiyah yang berkembang di Aceh pada masa itu, seperti yang telah dilaporkan pada gurunya agar menerima konsep martabat tujuh sesuai dengan faham ortodoks yang dianutnya. Yang bagian kedua, rekonsilasi antara tasawuf dan syariat. Asingkili berusaha merekonsilasi antara tasawuf dengan syariat. Ajaran tasawufnya sama dengan Syamsuddin dan Nuruddin, yaitu menganut faham satu-satunya wujud hakiki, yaitu Allah. Alam ciptaannya bukanlah merupakan wujud yang hakiki, tetapi bayangan dari yang hakiki. Menurutnya, jelaslah bahwa Allah berbeda dengan alam. Walaupun demikian, antara bayangan dan memancarkan bayangan tentu memiliki keserupaan. Dengan demikian, sifat-sifat manusia adalah bayangan-bayangan Allah, seperti yang hidup, yang tahu, dan yang melihat. Pada hakikatnya, setiap perbuatan adalah perbuatan Allah. Bagian yang ketiga, zikir. Dalam pandangan Asingkili, zikir merupakan usaha untuk melepaskan diri dari sikap lalai dan lupa. Dengan berzikir, hati selalu mengingat Allah. Tujuan zikir adalah mencapai fana atau yang hanya berwujud Allah. Itu berarti wujud yang berzikir bersatu dengan wujudnya, sehingga yang mengucapkan zikir adalah Dia. Yang keempat, martabat perwujudan Tuhan. Ajaran tasawuf Asingkili yang lain yang berkaitan dengan martabat perwujudan Tuhan. Menurutnya ada 3 martabat perwujudan Tuhan. Pertama, martabat ahadiyah atau la ta'yun, yaitu alam pada waktu itu masih merupakan hakikat gaib yang masih berada di dalam ilmu Tuhan. Pertama, martabat ahadiyah dan la ta'yun, yaitu dan yang kedua, martabat wahdah at-ta'yun awal, yaitu telah terciptanya hakikat Muhammadiyah yang berpotensi terciptanya alam. Dan yang ketiga, martabat wahdiyah atau ta'yum sani, yang juga disebut dengan ayam sabitah. Dari sinilah alam tercipta. Menurutnya, ucapan aku engkau, kami engkau, dan engkau dia hanya benar pada tingkat wahdah dan ta'yum awal, karena unsur Tuhan dan unsur manusia pada tingkat itu belum dapat dibedakan. Tingkatan itulah yang dimaksud dengan Ibnu Arabi dalam syair-syairnya. Akan tetapi pada tingkatan wahidiyah atau ta'yun sani, alam sudah memiliki sifatnya sendiri. Tuhan adalah cermin bagi insan kamil dan sebaliknya. Namun dia bukan sesuatu lainnya. Bagi Asingkili, jalan untuk menegaskan Tuhan adalah dengan zikir la ilaha illallah sampai terciptanya fana. Demikianlah makalah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.